Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Maisyana selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran IMI atau SD. Perkenalkan, saya Naila Alfausna, NIM 2010310018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran kooperatif di IMI atau SD. Pembelajaran kooperatif. Menurut teori Savage mengemukakan bahwa cooperative learning merupakan suatu pendekatan yang menekankan kerjasama dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain dengan kemampuan yang heterogen. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang dikemukakan oleh Majid adalah yang pertama, meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Kedua, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok. Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi pada siswa. Keterampilan ini akan dirasakan manfaatnya saat siswa terjun ke masyarakat kelak. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kooperatif. Menurut Linda Lundgren dalam Ibrahim, ada beberapa manfaat pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan prestasi belajar yang rendah, yaitu 1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 2. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 3. Memperbaiki kehadiran. 4. Angka putus sekolah menjadi rendah. 5. Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Yang terakhir, perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Majid Abduh menyatakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat 5 hal penting dalam strategi pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, adanya peserta didik dalam kelompok. Kedua, adanya aturan main. Yang ketiga, adanya upaya belajar dalam kelompok. Yang keempat, tatap muka. Yang terakhir, evaluasi proses kelompok. Perbedaan antara kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar tradisional. Berikut merupakan perbedaan antara kelompok belajar kooperatif dan kelompok belajar tradisional menurut Rini. Kelompok belajar kooperatif yang pertama, adanya saling ketergantungan positif, saling membantu, dan saling memberikan motivasi sehingga ada interaksi promotif. Yang kedua, adanya akuntabilitas individual yang mengukur penguasaan materi pelajaran tiap anggota kelompok, dan kelompok diberi umpan balik tentang hasil belajar anggotanya sehingga dapat saling mengetahui siapa yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan. Ketiga, kelompok belajar heterogen, baik dalam kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, etnik, dan sebagainya. Terakhir, guru memperhatikan secara langsung proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar. Sedangkan dalam kelompok belajar tradisional, yaitu yang pertama, guru sering
membiarkan adanya siswa yang mendominasi kelompok atau menggantungkan diri pada kelompok. Kedua, akuntabilitas individual sering diabaikan sehingga tugas-tugas sering diborong oleh salah seorang anggota kelompok, sedangkan anggota kelompok lainnya hanya anak-anak saja di atas keberhasilan temannya yang dianggap pemborong. 3. Kelompok belajar biasanya homogen. 4. Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok-kelompok belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.